Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa dari kelas 03 SMJE 003 dengan NIM 221010 50 30 40. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen S1 di Universitas Pamulang. Video ini saya buat guna untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang kegagalan produk Aqua Splash Fruit beserta analisis dan penyebabnya. Oke, kegagalan Aqua Splash Fruit. Siapa sih yang nggak kenal Aqua? Aqua adalah merek dagang air dalam kemasan atau bisa disebut dengan AMDK yang kemudian diadopsi menjadi nama untuk segala AMDK, bahkan untuk brand yang berbeda sekalipun. Belajar sejarah sedikit, Aqua adalah sebuah usaha yang didirikan oleh pria Wonosobo pada tahun 1973 silam. Bisa dibilang pria Wonosobo ini memiliki sejarah panjang dengan masyarakat Indonesia, tapi siapa sih yang sangka kalau ternyata pria ini pernah mengalami kegagalan dalam usahanya. Maka lewat video ini saya mengajak kalian untuk mengenang dan mencari tahu apa sih yang menjadi penyebab kegagalan Aqua Splash of Fruit ini. Yang pertama, positioning dan value yang dibangun. Bisa dibilang Aqua Splash of Fruit diedarkan dengan tujuan yang kurang jelas, atau bahasa halusnya antara keinginan target marketnya tidak nyambung dengan kebutuhannya. Tim pengembang produk ini dianggap gagal dalam menyampaikan pesan kenapa sih minuman ini diproduksi dan apa yang membuat minuman bening ini menjadi memiliki rasa yang berbeda dan unik dari minuman-minuman yang lainnya. Yang kedua, kreatif di waktu yang salah. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan sesuatu. Salah satunya adalah when opportunity meets preparation. Sayangnya, waktu peluncuran Aqua Splash ini dinilai sebagai waktu yang tidak menguntungkan. Masyarakat yang waktu itu belum terekspos dengan banyaknya varian minuman selain air mineral dan minuman bersoda saja, jadi mereka tidak terlalu paham minuman berperisai juga trying untuk melepas dahaga. Yang ketiga, persepsi kuat konsumen. Sejak Aqua dibangun hingga saat peluncuran varian Aqua Splash ini, psikologis masyarakat sudah kadung menganggap bahwa Aqua adalah satu-satunya penyelamat saat dahaga menyerang. Hal ini karena branding kuatnya sebagai air mineral. Jadi tidak ada di dalam pikiran mereka kalau bahwa ada air mineral rasa buah. Untuk itulah saat minuman berperasa ini terbit, banyak yang kemudian menganggapnya serupa dengan air mineral Aqua yang selama ini mereka konsumsi. Karena sekali lagi, Aqua identik dengan air putih bagi mereka. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan keruntuhan dan kegagalan Aqua Splash Fruit. Keempat, kemasan yang serupa. Alasan lain dari kegagalan Aqua Splash Fruit ini adalah pengemasannya yang mirip dengan originalnya, sehingga itu membuat semakin memperkeruh dan menambah kebingungan pasar. Bagi masyarakat yang nggak tahu, saat mengonsumsi minuman bening rasa buah-buahan ini, banyak yang merasa kecewa. Beberapa mengaku rasanya aneh, bahkan seperti obat, hambar juga, dan tidak menjual nilai lain selain sebagai minuman bening yang berperasa. Padahal juga harganya juga lebih tinggi daripada minuman yang originalnya. Ditambah dengan harga yang saat itu dijual dengan harga 3.500 yang relatif lebih mahal dari kemasan Aqua mineral biasa atau original yang berkisaran antara 1.500 sampai 2.000 rupiah. Dari sini membuat konsumen tidak memiliki alasan kuat kenapa harus membeli Aqua rasa buah dibandingkan dengan Aqua mineral yang biasa. Dan seandainya analisis ini bisa disegera diketahui saat itu, mungkin saja kita tidak akan pernah mendengar kasus kegagalan Aqua Splash Fruit saat ini. Serta mungkin merek minuman Aqua rasa buah ini bisa menjadi pelopor minuman rasa buah di tanah air.
Saran dan tips dari kasus yang kita bahas barusan agar tidak terjadi kegagalan pada merek lain. Yang pertama, perlu diterapkan positioning dan value yang jelas pada produk. Ini akan membuat target market lebih mudah memahami dan menginginkan produk tersebut, tentunya dengan komunikasi yang tepat dan pesan yang jelas. Yang kedua, waktu yang tepat juga penting dalam peluncuran produk. Saat masyarakat sudah lebih terbuka dengan berbagai varian minuman, peluncuran produk yang sesuai dengan konsep tersebut akan lebih mudah diterima. Selain itu, komunikasi yang baik dalam memperkenalkan produk juga sangat penting. Tips menghindari kegagalan Aqua Splash Fruit. Pertama, menjaga kualitas produk tetap stabil dan baik. Yang kedua, memastikan produk yang dikeluarkan sesuai dengan ekspektasi konsumen. Yang ketiga, menjaga kualitas produk tetap stabil dan baik, serta memberikan pengalaman yang baik pada konsumen. Jika produk yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen, kualitas produk buruk atau pengalaman yang buruk yang diterima konsumen, hal tersebut akan menyebabkan kekecewaan dan konsumen akan cenderung menghindari produk tersebut. Jadi, saya akan memberikan kesimpulannya. Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegagalan Aqua Splash Fruit disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah positioning dan value yang dibangun yang kurang jelas, kreatif di waktu yang salah, serta ketidakmampuan untuk menyampaikan pesan yang jelas terhadap produk tersebut. Agar tidak terjadi kesalahan yang sama pada merek lain, dapat dilakukan beberapa tips seperti memastikan produk yang dikeluarkan itu seperti apa, dan itu harus sesuai dengan ekspektasi konsumen, menjaga kualitas produk itu tetap stabil dan baik, serta memberikan pengalaman yang baik pada konsumen. Baik, yang tadi kita bahas itu adalah salah satu penjelasan analisis tentang produk Aqua Splash of Fruit dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.